Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggotanya saya sendiri Agustina dengan NIM 2130108004. Saya Maulida dengan NIM 2130108053. Kami akan mempresentasikan PPT kami. Judulnya Konsep Sistem Pendidikan Dan hubungan fungsi manajemen dan komponen sistem pendidikan. Selamat menyaksikan. Konsep pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen dan unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling berkaitan secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dari alat pendidik, materi pendidik, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Baik, saya di sini akan membacakan tentang hubungan fungsi manajemen dan komponen sistem pendidikan. Pertama, perorganisasian. Perorganisasian adalah pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian orang yang memegang tugas, misalnya dalam pendidikan. Pembagian tugas guru dalam bidang studi yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Kedua, perencanaan. Pada hakikatnya, perencanaan pendidikan ialah proses pemikiran yang sistematis dan analisis rasional mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksanaannya, mengapa itu harus dilakukan, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan atau dictating ditunjukkan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai serta bisa bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Keempat, pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah tercapai. Hubungan antara fungsi dan bidang garapan manajemen sekolah adalah tentang bagaimana sebuah sistem sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik harus melalui bidang garapan manajemen sekolah dan fungsi-fungsi yang ada pada manajemen sekolah. Menyangkut kegiatan dan fungsi manajemen sekolah ialah sebagai kegiatan atau tindakan yang mengacu pada fungsi-fungsi manajemen sekolah untuk mengatur, melaksanakan, mengadministrasi, mengevaluasi, dan pengawasan agar peserta didik mengikuti alur kegiatan yang ada di sekolah sebagai sebuah nilai cinta terhadap peraturan dan lingkungan sekolah. Hanya itu yang dapat saya bacakan. Sekian, terima kasih.